Pemirsa, sejak 1 pekan terakhir, kondisi air di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini keruh dan juga berbau dan juga berwarna hitam. Air yang mengalir pun juga tidak lancar, pemirsa. Dalam beberapa pekan, warga ini mengeluhkan, tepatnya di perumahan Panji Buwono City, Kecamatan Bapelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 1 pekan kondisi air sudah tidak layak lagi untuk digunakan dalam keperluan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan, warga ini harus meminta air sumur kepada warga lainnya yang menggunakan sumur bor. Bahkan sebagian warga terpaksa harus membeli air bersih seharga Rp6.000 untuk setiap galonnya. Jadi warga mengeluhkan ya, sudah sepekan lebih baik kondisinya seperti ini. Kalau melihat tampak seperti ini sih ya kita juga ngeri-ngeri ya kalau mau pakai, takutnya memang tercemar. Nah, kita langsung ke Fahada Indi ya untuk menyampaikan informasi langsung dari lokasi bagaimana kondisinya pagi hari ini. Silakan Indi. Baik, selamat pagi Bayu, Rati dan juga pemirsa. Ini kalau bisa kita bilang ya, hidup lagi capek-capeknya, cuaca lagi panas-panasnya, terutama di Bekasi, Jawa Barat. Di tempat saya mengabarkan saat ini ya, ini di kawasan Babelan, Bekasi, ini airnya hari ini mati nih pemirsa. Kalau tadi diinformasikan memang sebelumnya airnya tercemar, begitu keruh. Betul sekali, ketika airnya keluar memang keruh, kemudian juga berbau, warnanya ini cenderung kecoklatan ya. Nah, kalau pagi hari ini saya pantau ini airnya mati. Kita lihat di sini apakah saat ini sudah menyala? Nah, Anda bisa lihat nih pemirsa, ini sedang saya buka ini ya krannya ya, dan benar-benar tidak ada air yang mengalir dari kran di rumah warga. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh para warga? Tadi saya sempat berbincang bersama dengan sejumlah warga, memang yang mereka lakukan ini adalah menampung air sejak malam hari, di mana mereka mengatakan pada tengah malam sekitar pukul 1 dini hari ini air sempat menyala maksud kami, meskipun tidak lama dan juga airnya keruh. Nih, saya bisa menunjukkan kepada pemirsa juga. Di sini inilah sisa-sisa penampungan air yang berhasil dikumpulkan oleh warga di Panji Buwono City ini, di mana kalau bisa kita lihat ya, warna airnya ini sangat keruh ya pemirsa nih. Anda bisa lihat warnanya kecoklatan dan jika saya cium memang ada bau yang terasa ya, terasa aromanya ini seperti aroma sedikit seperti besi begitu kalau saya perhatikan. Dan ini adalah air yang dikumpulkan dari sejumlah rumah warga, yang mana kalau saya lihat dan saya simpulkan sementara ini memang kondisi airnya di rumah-rumah warga ini berbeda-beda. Nah, di sini kondisinya, di sini juga Anda dapat melihat di sini ada selang yang disambung-sambung dari rumah warga yang satu ke rumah warga yang lainnya. Ini adalah selang yang mana warga ini saling meminta air begitu kepada warga lainnya yang di rumahnya ini memiliki sumur bor dan juga airnya bisa mengalir dan tentunya lebih jernih dibandingkan dengan air PDAM yang keruh itu. Nah, saya akan mengajak pemirsa berbincang dengan salah satu warga di sini. Ada Pak Said. Assalamualaikum Pak Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Said, ini Pak Said kondisi rumahnya pagi hari ini seperti apa nih airnya? Ya, kalau kondisi rumahnya mati total. Air PDAM-nya ya? Betul. Oke. Karena kita nggak punya sumur bor pribadi, jadi kita sama warga itu yang punya sumur bor saling bahu membantu gitu loh, bantu-membantu. Dalam arti mereka nyelang dan mengasih air buat keseharian, apalagi kalau di pagi hari kan aktivitas warga untuk berangkat kerja ya Bu. Nah, disitulah air semalam mati total, jadi nyelang masukin ke embernya masing-masing gitu. Kondisi ini sudah terjadi sejak kapan Pak? Kalau untuk kondisinya ini hampir 2 minggu ke belakang ya. 2 minggu? Iya, Oke. 2 minggu ya Bu ke belakang. Iya, berarti Bapak selama ini mengandalkan air dari tetangga yang memiliki sumur bor begitu ya? Itu pun kalau misalkan malam hari sekitar jam 1:30 atau jam 2 sempat nyala. Kebetulan kan kalau untuk malam hari kondisi seperti ini kita emang butuh air. Jadi mau nggak mau kita begadangin. Oke, baik. Pak Said, nanti saya akan tanya-tanya lagi ke Pak Said, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih. Oke, kita ajak Anda kembali untuk menyimak laporan dari rekan kami, ada Fahanda Indi dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengenai krisis air bersih yang dialami warga selama 2 pekan terakhir. Indi.
Betul, selama 2 pekan sudah krisis air dan sampai sekarang masih belum juga ada solusi yang benar-benar membuat mereka ini nyaman dengan air yang bersih begitu ya. Masih dengan Pak Said selaku warga setempat. Pak Said, ini kalau dari pemerintah sendiri nih Pak, pemerintah setempat, solusinya apa sih Pak? Sudah ada mungkin distribusi air bersih atau yang lainnya? Ya kalau untuk distribusi air bersih, kita kan ada grup RT RW-nya di perumahan sini ya. Ada bantuan tangki. Cuman untuk dijadwalkan seminggu sekali, nya kurang paham saya. Oke, berarti nggak seminggu sekali juga begitu ya? Enggak. Dan cukup nggak Pak kalau misal sekalinya dikirimkan air bersih cukup untuk berapa lama tuh Pak? Kalau ya paling untuk cukup sehari doang. Berarti selama 2 minggu ini Bapak sudah menerima berapa kali Saya sih air belum bersih? Oh pernah belum? Iya. Oke. Karena mungkin pas titik pembagiannya jauh, ya saya juga cuma 3 kepala keluarga ya Kak, dalam satu rumah, anak sama istri sama itu. Jadi ya mungkin kalau untuk mandi cuci kakus kita cukup 3 bak gitu. Oke, berarti mengandalkannya Bapak ini memang dari sumur bor tetangga Iya, gitu ya. betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Said atas informasinya. Kita langsung tanyakan juga nih, kita ajak ngobrol seorang pengamat tata kota nih pemirsa. Sebenarnya kalau hal seperti ini melihatnya seperti apa ya? Ada Pak Nirwono Yoga. Pagi Mbak Indi, apa kabar? Baik Pak, Alhamdulillah. Bapak juga baik ya? Ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak sudah ikut ke kawasan Babelan nih untuk memantau langsung ya kondisi air di sini. Ya. Ternyata sangat memprihatinkan ya Pak ya, warnanya sangat coklat sekali, baunya juga tidak nyaman begitu ya untuk dicium. Pak, ini sebenarnya salah siapa sih Pak? Ini apa nih yang salah dengan air ini yang membuat warnanya keruh dan coklat ini Pak? Masalah klasik Mbak Indi ya, untuk bisa dipastikan untuk pengaliran air minum ya dengan jaringan berpindah itu menghadapi 3 masalah selalu. Ada 3 masalah. 3 masalah. Pertama kualitas. Yang kita bahas tadi kualitas ya. Kita bisa membandingkan bagaimana kualitas air pump antar tetangga saja ternyata tidak sama ya. Ada yang keruh, ada yang mulai sedikit keruh gitu ya istilahnya. Kedua, kuantitas. Nah, ini kuantitasnya juga penyakit. Maksudnya begini. Pasokan airnya itu setiap rumah bahkan setiap klaster misalnya tidak bisa stabil ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Yang ketiga yaitu kontinuitasnya. Nah, kontinuitas ini tadi pada saat musim kemarau pasokannya turun, pada saat musim hujan bisa berlebih. Kualitas itu juga berpengaruh. Pada saat musim kemarau seperti ini warnanya menjadi keruh bahkan bau ya temannya. Sementara kalau pada musim hujan nanti kualitasnya menjadi airnya sedikit berlumpur. Nah, 3 persoalan mendasar ini hampir terjadi di sebagian besar pasokan terhadap air minum di wilayah terutama di wilayah Jabodetabek. Nah, akhirnya apa? Akhirnya masih banyak warga yang menggunakan pompa air tanah. Oke. Nah, ini yang menjadi dalam tanda petik ternyata jadi penolong kan sebenarnya kalau kita bicara di lokasi Babelan ini justru menjadi penolong sehingga bisa dapat membantu tetangga. Bahkan kalau kita perhatikan ini kualitas air pompanya ini, air tanah dari pompa ternyata masih lebih jernih daripada air pump. Ini menjadi tantangan ya. Artinya tantangannya gini. Bagaimana mungkin warga mengandalkan jaringan air pipa tadi, sementara kalau air tanah sementara kualitasnya jauh lebih baik. 1. Kedua, padahal tadi untuk jangka panjang secara tata kota tentu lebih baik kalau kita mengandalkan jaringan air perpipaan daripada semuanya menggunakan air tanah. Oke, Pak Nirwono, kita langsung lihat juga Pak. Betul. Mohon izin kita jongkok boleh ya Pak ya? Langsung. Kita lihat deh, ini kan ada gelas nih ya pemirsa. Betul, mungkin betul. kalau misalnya Ini dari air, bisa lihat, air pump ya, ini justru ya. ini air pump, Air pump, betul. air Yang pump. warnanya ini kalau saya lihat sih memang coklat sekali ya Pak. Cuma sebagian mungkin sudah mengendap lah ya Pak. Betul ya? betul. Nah, air Coklat pump ini sekali kan nih, kalau pemirsa. jadi seperti ini, berarti kan nggak bisa langsung dipakai. Betul. Ya kan? Dia Itu harus, gimana dong Pak? Secara teknis kan kalau kita bicara penggunaannya tentu kita biarkan dulu supaya mengendap, gitu kan. Bahkan kalau perlu membuat saringan paling mudah misalnya dari kain putih misalnya ya untuk mengurangi tingkat pencemaran dari air tersebut. Bahkan kalau tidak terburu-buru misalnya kita perlu pengendapan dalam bentuk tangki yang besar baru 1-2 hari kemudian digunakan kan. Kalau kita mau bicara kualitasnya bisa lebih sedikit baik. Nah, sementara kalau kita lihat air tanah yang ini justru Ini adalah air ini apa? Ini air tanah. Tetangga sumur bor. Ya, ini kita bisa bandingkan bagaimana kualitasnya ini, Mbak. Nah, kita bicara ya kualitasnya antar air pompa dengan air tanah justru masih jauh lebih pernih ya, lebih jernih daripada air pompa dengan air yang dari pump kualitasnya gitu. Ini untuk jangka panjang kurang bagus. Kenapa? Kalau ini terjadi maka masyarakat nanti akan cenderung menggunakan pompa air tanah daripada penggunaan air
pipa. Oke. Ya kan, padahal tadi kalau dalam konteks kota jangka panjang, justru masyarakat itu didorong menggunakan air pipa. Kenapa? Kalau semua menggunakan air tanah, maka kita mengalami PR berikutnya, yaitu terjadinya penurunan muka tanah. Oke. Jadi jangka panjang juga harus pikirkan gitu. Nggak cuma jangka sekarang ya, Pak iya, ya? betul, Oke. betul sekali. Nah, Pak, tapi ini berarti penyebabnya seperti apakah? Ya. Apakah memang cuaca atau Ya. mungkin tata kotanya nih Pak, terutama dari sumber airnya nih Ya, Pak yang betul. bermasalah. Nah, Ini gimana nih kalau di Bekasi ada ini 3 Bapak PR melihatnya? ya. Pasti kalau kita bicara produksi air, sumbernya juga harus sumber air baku yang bagus. Nah, dalam kasus Babelan Bekasi ini kan sumber airnya masih mengandalkan dari Kali Bekasi. Betul. Persoalannya adalah Kali Bekasi ini dalam tanda petik tercemar. Kemarin Ini tugas dari pemerintah. iya, viral memang warnanya hitam, berbau, Betul. berbusa Nah, lagi Pak. jadi bisa dibayangkan Mbak Indi, kalau sumber air bakunya sendiri sudah tercemar, maka kalau saat diolah juga tidak akan menjamin kualitasnya menjadi 100% jernih misalnya. Jadi PR-nya adalah bagaimana pemerintah menjamin kali-kali atau sungai sebagai sumber air baku itu bebas dari pencemaran. Berarti PR-nya apa? Melakukan penertiban sumber pencemar. Penertiban sumber pencemar. Ini Betul. harus saya tegaskan Pak, karena itu yang penting ya Pak ya. Tugas pemerintah. Tugas ya, pemerintah, misal, betul. harus melakukan audit seluruh pabrik atau industri yang berdiri dekat dengan sungai untuk mengetahui air buangan dari limbah pabrik kawasan industri tadi saat dibuang ke Kali Bekasi misalnya, apakah sudah memenuhi ambang batas atau tidak. Karena Dinas Lingkungan Hidup, baik itu di tingkat kota, Kabupaten Bekasi, sampai dengan tingkat provinsi, bahkan Kementerian Lingkungan Hidup bisa mengecek. Kalau diketahui bahwa air yang dibuang itu tidak memenuhi ambang batas aman, berarti terjadi pencemaran kali. Ya, tugas pemerintah untuk menertibkan, karena ada aturan hukumnya semuanya bahwa seluruh pabrik industri harus memiliki water treatment, pengolahan air, bahkan harus ada IPAL, instalasi pengolahan air limbah sebelum dibuang ke Kali Bekasi. Ini PR-nya dari pemerintah kan supaya air baku yang akan diolah PDAM dari Tirta Patriot Bekasi, sumbernya juga harus bagus. Bagaimana mau bikin bagus kalau sumber air bakunya tidak bagus? Itu kalau kita bicara kualitas. Kedua, kuantitas dan kuantitas. Ini musim kemarau. Pasti berpengaruh terhadap terhadap kapasitas sungai atau kali yang akan diambil air baku. Maka pemerintah harus punya cadangan untuk mengambil kali di dekatnya untuk mengimbangi kekurangan tadi. Kalau kita bicara Kali Bekasi, maka paling dekat adalah Kali Malang. Untuk mengambil intake-nya, intake sumber air baku terhadap PDAM. Sehingga apa? Ada jaminan atau cadangan pada saat musim kemarau pun air baku tetap dapat diproduksi sesuai dengan kapasitas. Baik, terima kasih Pak Nirwono. Jadi kita highlight ya Pak, ini PR untuk pemerintah tentunya adalah menyelesaikan itu ya, dari sumber air baku, permasalahan di sana diselesaikan ya. Betul, dan ini juga hampir sudah nggak bisa di kota-kota di Indonesia, kan persoalannya tipikal sekali. Nah itu dia, supaya krisis air bersih ini tidak lagi dihadapi oleh masyarakat Indonesia ya. Terima kasih sekali Pak Nirwono Yoga atas opininya juga kepada pemirsa TV One. Itu dia Bayu dan juga Ratih, kita harapkan ini segera bisa tersolusikan ya, karena ini sudah 2 minggu lamanya di kawasan Babelan Bekasi ini, dan juga bukan kali pertama ya, tahun-tahun sebelumnya juga sudah sempat ini terjadi krisis air seperti ini. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio.